Skinapsus itu untuk jenis tertentu sih memang udah banyak di pasar karena kan Oke, bentar, Jan. iya. Teman-teman semuanya, ini adalah perkenalkan dirinya. Oh iya, saya Jan Albert. Umur 26 tahun dari Bogor kota. Bintang. Apa ya? Aries. Oh, Aries. Udah nikah? Belum. Kamu pencinta tanaman atau seller atau pencinta atau apa? Mungkin sekarang tepatnya apa ya? Kalau orang bilang tuh, orang Jawa bilang kolekdol. Apa tuh kolekdol? Jadi kolektor, tapi sebagian ready doll juga. Ready doll. Kolekdol. Jadi kolektor tapi sebagian di doll itu jadi dijual juga. Oh, jadi gitu. Ya sebagian emang kita senang yang kita keep, sebagian juga ya kalau emang udah ada ya kita jual juga. Oke. Iya. Jan umurnya baru 26 tahun. 26 tahun. Dan tadi waktu aku masuk dari lantai 1 tuh rumahnya flora dan fauna. Iya. Tanamannya banyak banget. Iya. Terus tadi kura-kura ya? Ya ada kura-kura, dulu tuh ikan, kura-kura, kelinci, hamster, anjing. Wah udah macam-macam udah. Asal jangan udah ular ya, kalau ular males gue. Ular sih nggak dipelihara itu. Terus sendiri. Terus sendiri kadang. Oke Jan, ini kan aku lihat nih banyak banget nih tanaman kamu. Biasanya kan aku anturium. Iya. Walaupun iya. kamu juga punya anturium ya. Iya. Tapi buat awal ini boleh aku tanya-tanya. Boleh. Mau belajar nih. Boleh. Mau belajar di luar anturium. Iya. Karena tadi aku duduk-duduk di sini cantik-cantik juga ya. Iya. Varigata kan kalau betul, gini, ini varigata kebanyakan. kan. Varigata semua. Pengen tahu aja kalau varigatanya si anturium kan harganya sangat Fantastis gitu ya. fantastis. Iya. Nah, apakah dengan si endemik ini harganya juga fantastis? Nah, aku mau tanya-tanya ya. Kalau yang banyak di sini si endemik Boleh. bilangnya apa sih? Skinapsus. Oh, Skindapsus. Skinapsusan. Ini Skindapsusan. Ini memang endemik. Endemik. Jadi Endemik Indonesia. Iya, sebetulnya sih memang ada beberapa negara pun bilang kan ada endemikan mereka. Cuma memang itu jadi apa ya? Kadang orang sini ngomong bisa jadi mungkin endemikan mereka pun awalnya dari Indonesia juga. Cuma mungkin karena udah dia masukinnya mungkin bertahun-tahun lalu, udah kadang juga agak berubah karena perbedaan mungkin cuaca suhu di sana. Jadi dia namain nama mereka dan juga diakui endemik mereka. Cuman ya nggak tahu lah itu ya disclaimer lah ya. Iya. Cuma kalau yang ini sih kebanyakan kita memang asli dari hutan-hutannya Indonesia. Oke. Memang asli di hunter itu masuk hutan-hutan nyari tanaman ini. Ini endemik model apa ya? Endemik model apa ini? Ini- Saya mau liputan si endemik kan Skindapsus. Kenapa dia yang nyempil ini? Endemik kan Apakah ini- Ciapus kayak ini. Oh, ini endemik kan Ciapus. Sepertinya saya kenal. King of Spades ya? Iya. Oke. HU. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, ini kan beda nih. Antara ini beda nih. Beda semua. Nah, hafal nama-namanya. Apa? Ini apa? Ini tuh kita namainnya superstar. Kalau ini dinamain bahorok. Dari Sumatera Utara berarti. Sumatera Utara. Ini lebih ke moonlight marble disebutnya. Karena variegatanya marble begini nih. Kalau ini tadi? Ini superstar. Nah, si superstar ini dari mana? Ini dari Kalimantan. Dia lucu ya, ininya putih, tengahnya yang hijau. Dia, nah jadi Berarti Skinapsus dia varijo? Skinapsus itu tuh bisa mutasinya macam-macam. Oh, ini lucu. Sebentar, ini kan masih sama nih. Ini kurang lebih masih mirip-mirip ya. Heeh. Ada lagi yang agak beda. Bentar, nih. Ada yang tuh bisa keluar hijaunya juga. Ada yang ada keluar hijaunya, ada yang malah jadi putih sama hijau. Jadi dari satu indukan dia banyak mutasinya. Oh, jadi apakah dia bermutasi pada saat dipotong dong berarti? Iya, seringnya sih karena dipotong. Jadi pas dipotong kadang keluar varian-varian baru. Makanya kadang orang tuh yang keluar varian baru itu kalau dia stabil bisa dinamain baru. Karena udah berubah jadi varian baru. Oh, terus nama ini bebas? Bebas sih sebenarnya, tergantung orang yang namain ya. Cuman kalau kita sendiri sih lebih seneng tuh ya nama-nama yang asli Indonesia lah. Misalkan yang kayak Joko, bukan Tingkir, kayak misalkan Wibisono. Bahorok, Oh. terus adalah yang Singkawang yang emang daerah asal mereka misalkan nih. Tetap membawa nama daerah. Betul, karena endemikan kita ini yang banyak mainin kan man orang luar. Jadi ya apa salahnya man lebih bagus juga kan kalau kita namain ya nama asli Indonesia gitu. Jadi ngebawa tanaman Indonesia ini ke kancah lebih internasional. Jan gini, nah ini kan channel YouTube ini kan ditonton oleh
seluruh internasional. Iya, iya. Pengennya kan gitu. Nah, coba kamu perkenalan dalam bahasa Inggris, terus di sini juga menyediakan barang-barang endemik dari Indonesia. Coba English. Broken English sih. Yeah. Singlish. Hello, I am Jan from Bogor, Indonesia. I am a endemic plants enthusiast, selling mostly for Scindapsus and for Rapidopora too, but mostly in Scindapsus. If you're interesting for our Scindapsus, maybe you can contact my friend Ina, or maybe you can ask me too, or maybe you can chat in the comment in the YouTube channel. Yes. Or text admin, and then I will give you the Jan numbers. Oke. Oke, thank you. Thank you. Oke, terus lanjut. Iya, jadi yang dimakan kita ini memang sebetulnya luar biasa dan keren-keren. Bener-bener, wah, pokoknya yang demikian kita tuh varietasnya banyak, unik-unik, dan itu tuh benar-benar gak ada di negara lain sebetulnya. Karena kalau kita ngomong endemik itu kan memang tanaman yang datang dari hutan, Kita. satu hutan itu, Iya. gitu kan? Iya, ada. Maksudnya di Indonesia, Iya. walaupun ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Kadang mungkin memang karena ada perubahan, ya mungkin zaman dulunya sih kan mungkin emang dunia ini kan satu tanah ya, maksudnya satu land gitu kan, kayak mainlandnya. Cuma kan lama-lama kan jadi berpisah, ada laut, ada segala macam. Mungkin memang di beberapa negara lain ada mungkin agak mirip-mirip. Cuman sih untuk sampai saat ini tetap sih Indonesia tuh yang paling baik banget deh Secara varietas ya? Luar biasa. Dan ini juga memang diakui negara luar kan? Itu diakuin. Contoh nih ya, kemarin tuh ada teman dari luar negeri. Dia pokoknya di semua pameran di internasional lah dia sering datang. Terus kemarin tuh aku nanya nih, gimana sih pandangan dia mengenai pameran di Florida yang Tangerang kemarin tuh. Terus dia pun ngakui kalau misalkan varietasnya di pameran Indonesia tuh luar biasa. Jadi bener ya mungkin pameran di Thailand, pameran di mana-mana mungkin tanamannya bagus-bagus juga sih. Cuman untuk varietas kalah jauh ketimbang Indonesia. Oke, itu juga that's why mungkin kenapa Kunzo datang ke Kalimantan iya, langsung ya. Dan kayaknya berapa kali ya? Iya, sering. Itu dia masuk hutan emang boleh ya? Nggak ngerti deh, mungkin ada orang sana ya juga. Ya dia nyari endemikan kita juga. Makanya endemikan kita rame itu di internasional sebetulnya. Justru di lokalnya kurang. Emang yang aku tahu juga kayak misalnya ada event-event kayak pameran-pameran gitu. Internasional mulai yang belanja. Yang belanja itu memang bisa satu stand booth gitu ya, yang bener-bener yang habis tuh sama orang luar. Iya. Dan mereka tuh ngambilnya memang endemikan. Mana tuh Filipina, Thailand, Jepang, Amerika, Eropa juga udah mulai, beberapa kayak Polandia juga udah mulai. Jadi sebetulnya endemikan kita tuh udah mendunia banget. Cuman makanya itu apa ya? Kadang agak sedih juga sih kita yang endemikan kita sendiri, kita orang Indonesia yang endemikan kita juga, tapi kita kurang menghargai tanaman-tanaman yang asli kita punya gitu loh sebetulnya. Sebetulnya tanaman ini tuh ya di satu sisi bisa jadi hobi, ya bisa menghasilkan juga. Apalagi menghasilkannya dolar sebetulnya kan. Betul, karena dieksporin juga. Kalau udah ngomong penggemarnya orang luar. Jadi sebetulnya ya. Dan cara propagasinya juga gampang kan ini. Gampang. Tidak seperti Anthurium. Anthurium juga gampang dipropagasi. Cuman masalahnya adalah tidak semua orang bisa. Iya. Agak sedikit sulit dibandingkan ini kalau Iya. Kalau Anthurium lebih tricky lah ya. Jadi memang kita harus mengerti dulu lah dia senangnya kayak gimana. Tapi kalau tanaman ini ya sebetulnya mirip-mirip kayak Pilo aja. Pilo yang udah ya pokoknya bandel lah, tanaman itu bandel banget. Dan kalau ngelihat detail satu persatu, memang keunikannya itu masing-masing banyak. Beberapa varietasnya itu masing-masing punya keunikan tersendiri lah gitu. Yang memang beda-beda. Makanya lumayan banyak juga kolektornya mana orang luar. Iya. Dan ini kan jatuhnya kan emang dia merambat kayak gini kan? Iya. Dia merambat, jadi sebenarnya kalau untuk yang punya rumah juga tidak terlalu besar. Bisa. Benar nggak sih ini taruh kayak udah dibikin kayak gini? Kasih turus aja. Iya kan, dibikin kayak gini, tempelin ke tembok-tembok. Oh, jadi iya. temboknya jadi cantik. Betul. Benar kan? Ini kalau ngelihat nanti deh, ngelihat di bawah-bawah nih, ini udah kayak taman apa ya? Ya taman Scindapsus, bagus juga tetap kalau disusun gitu. Iya, tinggal ditatanya aja. Iya, kan, betul. Jadi ada kalau dulu kita sekolah mungkin teman-teman juga bapak-bapak ibu-ibu zaman sekolah kan pasti ada kerjaan tangan tuh. Sekarang kan udah pada tua.
Nah ini mungkin udah ada PR kan dari guru, nah bikin ini turus. aja bikin turus atau mungkin mau dibelokin, mau dibikin misalnya namanya misalnya kalau Samuel bikin yang gitu living kan? wall kan bisa, atau enggak yang buat pagar yang pagar taman itu loh, kadang kan pagar tanaman yang dibikin kotak lah apalah. Nah, ini bisa juga sebetulnya bisa. Oke. Nah kalau aku kan memang buta banget nih masalah si endemikan Indonesia ini ya, berarti saya kurang menghargai ya. Boleh tahu nggak sih kalau misalnya tadi kita bahas di awal bahwa Anthurium ini harganya fantastis, apalagi yang variegata. Nah ini kan variegata rata-rata. Betul, ya betul. Kan? Bahkan variegata. Range harganya itu di berapa sih, Jan? Range harga ya untuk di pasar internasional tuh yang bagus-bagus kisaran $500 sampai $1.000 per daun. Wow. Itu per daun. Fantastik juga ternyata. Iya. Ya, makanya kan kita pun harus sebetulnya ya gimana cara kita nge-branding barang endemikan kita juga di internasional kan. Kan sayang banget gitu kalau misalkan endemik kita di hutannya aja belum tentu ada lagi sebetulnya. Mungkin cuma mutasi satu pohon nih. Dari hutan yang segitu gede cuma ada satu pohon. Kalau kita jual, dijual murah-murahin dibanting-banting harga, akhir-akhirnya orang luar juga nggak menghargai tanaman kita. Iya, betul. Jadi gimana caranya kita mengemas ya dengan rapi dan juga menjualnya dengan ya harga sewajarnya lah. Iya. Walaupun sebetulnya worth it banget dengan harga segitu. Orang kan hunter-hunter aja nggak datang ke hutan kan, wah ketemunya ular kobra lah, terus harimau, buaya, segala macam. Iya. Jadi buat effort dia ke sana itu sebetulnya worth it dengan harga segitu. Iya. Makanya kalau orang yang kadang hunter-hunter juga suka cerita, kalau misalnya orang yang negonya terlalu parah, ya mereka keselnya begitu loh. Maksudnya dengan effort yang dia udah lakukan, tapi kayak nggak dihargain. Tapi dikasih juga. Nah itu kadang urusan perut lagi. Nah balik lagi ke situ. Iya. Aku juga sudah mulai ekspor ya Jan. Dan kadang-kadang ini kalau menurut aku keterlaluan. Yeah. Orang luar pun ternyata dia kayak sorry to say ya, tapi aku buka open aja. Neken harga banget aku open aja, nggak apa-apa ya. Yang disebut misalnya ya ini kan kita bahasan aja gitu kan. Terus dia nyari tanaman Anthurium X. Harganya nih sekian. Gitu kan. Dan itu harga udah bagus kalau menurut aku ya. Terus dia bilang too high ya, terlalu tinggi harganya. Terus dia bilang, dia cerita dia baru beli tanaman dari si A misalkan, 2 orang tokoh yang jelas harganya itu nggak pernah rendah harganya. Tapi memang secara kualitas sama mereka oke, gue sebutin aja lah Edi Pranoto dan Kartel Daun. Secara harga kan mereka menjaga banget. Tapi memang kualitas mereka juga memang top. Iya betul. Iya kan. Terus sama aku gini, nah lu habis belanja sama Edi Pranoto sama Kartel Daun, kenapa sama gue lu nawar? Iya kan, terus dia bilang gini, dia jujur lagi nih, ini orang US nih. Dia jujur, dia bilang gini, iya soalnya saya nanya-nanya nih ke seller-seller, banyak seller saya tanya. Jadi nanti yang kasih harga terbaik itu yang saya ambil. Oh, just go away from me. Iya kan, lo cari aja yang mau. Saya bukan orang bodoh. Gitu loh. Ini adalah hybrid Indonesia, artinya pride of Indonesia. Betul. Iya kan, kayaknya yang bisa menahan itu hanya Kartel Daun dan Edi Pranoto. Nah, saya mau ikut aja sama mereka. Ya whatever, mau laku mau enggak, mungkin jodoh kita tidak bertemu sama lu. Tapi mungkin ada orang yang mau memberikan value kepada tanaman itu. Memang ya itulah sebetulnya yang harusnya dilakuin ya. Tapi memang dilakuinnya pun harusnya sih bersamaan. Maksudnya kita gimana cara nih seller Indonesia tuh kompak. Karena sebetulnya itu yang dilakuin orang luar juga. Misalnya kayak di Thailand di mana mereka pun benar-benar kompak untuk jenis tanaman baru. Dia harga mau nanya ke siapapun nggak bakal jauh beda. Misalkan satu barang nih 10 juta nih, nyarinya ke orang pun, 9.990.000 temennya yang paling ya naik turunnya nggak jauh beda deh. Jadi dia mereka betul-betul menjaga untuk tanaman yang memang masih langka ya, memang mungkin ya masih baiknya cuma di Indonesia misalkan nih. Ya gimana caranya kita tuh bersatu, kita bikin ya suatu bukan komunitas, kolaborasi juga lah ya. Jadi antar seller tuh gimana cara kita menjaga harga tanaman ini? Iya, jangan malah saling. Terutama untuk awal-awal nih, apalagi kan, ibarat kita udah jual ke negara luar, ternyata di sana udah perbaik segala macam, akhir-akhirnya ibaratnya yang madang siapa? Yang negara lain itu. Hanya orang-orang tertentu dan negara itu. Iya, kita kagak dapat apa-apa. Betul. Kita cuma ibaratnya kita yang nyuplai indukan doang. Ya sorry nih ya, kalau saya kan ngomong mulut saya agak pedes ya, tapi memang itu harus saya sampaikan, karena menurut saya yang berani cuma saya. Kalau yang lain kan cuma off the record, kalau saya sih ya record aja, tayangin aja gitu ya. Sorry banget tapi ini Anda telah melakukan terlalu penekanan ke bawah.
gitu ya. Ini yang gue lihat, gue tuh orangnya penganalisa. Pada saat gue main apapun, gue akan analisa karena saya terbiasa di TV. Sebelum saya melakukan apapun, kita harus analisa, ada research di situ, ya kan, dan itu biayanya mahal. Nah, ini kan aku lagi pelajari nih, kenapa tanaman itu harganya turun, kenapa sekarang penjualan lagi tidak baik-baik saja, kenapa sampai ada orang luar yang value dari satu tanaman itu dianggap terlalu rendah. Iya kan, hanya sama orang-orang tertentu aja nih yang mereka mereka udah jualnya segitu, gue ambil. Haji Uli, Kartel Daun, Edi Pranoto, mereka kan berani banget tahan harga. Yang aku tahu, yang aku memang kenal ya sama 3 orang itu, yang lain aku gak kenal. Jadi gini Jan, kalau aku lihat sekarang itu ada sistem yang salah. Ada sistem yang salah. Jadi kayak misalnya, sorry to say ya, banyak eksportir. Banyak eksportir yang menjual tanian-tanian, tanaman-tanaman hias dari Indonesia, mau itu jenis apa aja, ya. Terus mereka kan permintaan itu banyak. Akhirnya mungkin tanian dia tidak cukup. Jadi dia misalnya lo nih jualan, lo jualan kan, nah terus ada order dari satu negara 500, dari negara lain gope, udah berapa ribu tanaman yang akan lo ekspor ke masing-masing negara itu. Betul. Artinya stok lo nggak cukup, iya kan, stok lo nggak cukup. Akhirnya lo nyari dong ke petani-petani lain, betul? Atau ada juga eksportir yang memang dia bukan petani ya, dia cuma eksportir aja, dia nggak punya barang, cuma jualan. Dia cuma jualan aja, ngambil barang-barang dari petani-petani. Hey, yang menekan petani ini yang aku nggak suka. Artinya gini Jan. Jadi dia akan membentuk pola harga pasar. Oh iya, betul. Setuju nggak sama gue? Setuju ya? Jadi misalnya gini, lo nyari misalnya apa sih yang lo cari, misalnya apa? Misalkan mungkin ke tanaman ini gitu ya. Mungkin masuknya di buyer sana mungkin 1,5 juta misalkan nih. Nyambung berarti. Terus dia neken ke petani 500.000 misalkan. Kira-kira harga yang kebentuk di lokalan mungkin yang 500.000 itu. Karena orang mungkin nyari ke semuanya, nyari tukang kaki-kakinya nyari banyak. Coba nyari tanaman ini budget 500.000 gitu. Kira-kira ya patokan semua 500.000, dan mungkin sih memang jadi negatifnya karena pola pikir dia 500.000 nih tanaman, bisa jadi kalau orang luar nanya ke si petani ini pun mungkin dia jual 750.000, dia pikir udah oke kali, kan kita jual biasa 500.000. Jadi orang luar mau 750.000 mungkin dijual. Padahal mungkin iya sih pasarannya mungkin 1,5 juta. Jadinya yang ngancurin harga lokal. Jadi seperti itu. Jadi jatuhnya gitu. Aku bilang sama teman-teman yang aku datengin, gini loh, ada orang datang ke lo. Ini ada beberapa oknum sih. Mungkin oknumnya bukan beberapa lagi, banyak oknum yang melakukan ini. Melakukan pemerasan harga, penekanan harga ke petani, dan dia ekspor. Terus aku bilang gini, lo bego. Kenapa gue bilang bego? Dia memang pinter, tapi masalahnya lo ngecekek bangsa lo sendiri. Lo nyekek bangsa lo sendiri, men. Gitu. Yang kaya cuman yang eksportir sama eksportir dan penerima barang. Iya dong. Petani, let's say lo jual barang ini cuma 50.000. Terus mungkin dia pasti punya kebutuhan, makanya dia jual murah. Mungkin ada orang tuanya sakit, anaknya mau sekolah, belum bayar les berapa bulan, mungkin gitu kan, istrinya melahirkan segala macam. Akhirnya duit yang dia dapat ini nggak bisa dijadikan lagi untuk modal dia beli indukan baru, tapi buat kebutuhan sehari-hari. Nah, petani-petani kita akan berkurang loh akhirnya. Siapa lagi yang mau bertani di Indonesia gitu? Betul. Aku ngomong itu bukannya aku maksudnya tukang marah-marah, tukang apa segala macam. Aku emang pemarah, tapi ada tujuannya baik. Alasannya aku marah itu ada gitu loh. Maksudnya semua orang bilang kebutuhan perut. Emang lo nggak butuh makan? Itu semua orang butuh makan. Balik lagi ke mindset sih. Maksudnya makanya mungkin ya bagus juga ada channel kayak begini ya. Jadi ya buat membuka pikiran banyak orang juga gitu. Nggak cuma petani doang, tapi ya resellernya atau eksportirnya yang memang ini harus dipikirin sih. Nggak bisa kita berjalan sendiri-sendiri gitu. Memang harus ada kolaborasi, harus ada mungkin suatu wadah yang bisa, ya mungkin bukan mengatur ya, tapi ya secara kasarnya mengatur lah ya. Seharusnya sih sebenarnya kalau menurut aku ya, tadi kita ngobrol waktu di Floy juga, aku ada ngobrol sama kalau tahu Chris dari Filipina. Aku banyak ngobrol sama dia secara anak muda kayak kamu juga, umurnya 20 something ya. Dia dari emaknya juga, emaknya pemain tanaman di Filipina besar kayaknya. Terus dia datang sendiri ke Floy, anaknya masih kecil-kecil gitu kayak kamu, lebih kecil lagi kayaknya. Chris, namanya Chris, Filipina. Pakai kacamata nggak? Enggak. Oh, berarti beda kali. Agak gemulai. Gembil. Nah, terus ngobrol sama aku, terus aku bilang lo bisnis apa segala macam. Iya, ini gue habis dari Indonesia terbang nanti
setelah jam 8-an gue terbang langsung ke Thailand. Jadi si barang-barang ini selain nanti akan terbang ke Filipina kan memang transitnya di Thailand tuh, tapi dia ada show juga di Thailand. Oh iya, iya, betul. Nah, artinya kan barang Indonesia yang toh di Floi pun kan banyak orang Thailand kemarin. Iya. Bener kan? Iya. Artinya masih bisa diniagakan. Iya, dibawa lagi ke Thailand. Dibawa lagi ke Thailand buat dijual lagi. Artinya Iya. oke banget nih hybrid Indonesia. Itu kan soalnya di Floi nggak cuma Anturium. Iya, macam-macam. Ada Skin Dapsus, ada Monstera, ada Simonium, Philodendron, segala macam semuanya ada kan ada. waktu di Floi Iya. itu. Karena itu dibawa sama dia untuk pameran di Thailand. Thailand, terus ada sebagian yang memang langsung terbang ke Filipina. Nah terus gue ngomong, maksudnya emang harus transit di ini ya? Lo kan udah kemana-mana, dia udah ketemu Doc Block, mereka udah pakai yang makan-makan siang bareng segala macam gitu, sama SKG, sama siapa lagi lah tuh US itu. Dan gue paling males kalau orang ngomong doang, mana ada videonya nggak? Saya kepo. Bukti ya. Oh iya bener, dan ada uncle, my friend di situ. Oh ternyata gitu, ternyata lo gengnya mereka gitu kan. Oh oke. Nah terus dia bilang karena dia udah keliling dunia, gue tanya dong, kata dia memang kayak si Thailand ini adalah kayak pusat niaganya tanaman hias di dunia. Betul. Maaf ya Pak, Betul. Indonesia sama Thailand kan deket-deket banget ya. Iya. Secara luasan kita ya, ya Pak ya. Kenapa sih pemerintah itu tidak membuat kita menjadi sentral? Tidak membuka jalur itu dan menjaga petani-petani Indonesia, bikinlah regulasi. Iya, betul sih, betul. Memang kita pun penggiat tanaman ini seringnya sih kepentok sama ya regulasi pemerintah lagi. Memang masuk sebetulnya dan keluar kan itu juga kita kan bermasalah kan. Ekspor impor kadang gini loh, yang paling aku sedih itu ya, ibarat nih kita untuk bertani kan kita kan butuh indukan ibaratnya. Indukan ini kan nggak selalu dari Indonesia juga ya. Kalau endemik memang Indonesia. Tapi tanaman-tanaman lain itu banyak yang harus kita impor. Kita impor dari luar negeri. Nah, kalau izin impornya juga kita sulit, gimana caranya kita dapat indukan bagus buat bertani? Mending gini, sorry gue potong. Mending sulit dengan harga mahal. Gue bayar mahal nih, tapi gampang. Udahlah bayarnya udah mahal, bayar, dipersulit masih juga. sulit gitu loh. Nah, itu kacau sih. Pemerintah siapapun nanti yang akan menjadi presidennya, tolong ya menjadi perhatian. Kalau perlu saya datang ke kantor Bapak, boleh. Kalau perlu Ibu jadi Menteri Pertanian ya nanti. Maaf, saya SD nggak lulus. kan yang dibutuhkan bukannya pendidikan gitu doang, tapi ya pengalaman, terus gimana kita mendengarkan aspirasi yang bawa-bawa ini loh, itu memang butuh. Itu dia makanya indukan yang kita butuhkan buat masuknya dipersulit. Padahal sebetulnya dengan kita beli misalnya barang impor nih, kita taniin, kan kira-kira buat ekspor juga, dapat hybrid baru dan akhirnya ekspor juga buat menambah devisa negara gitu. Jadi nggak selalu orang mikir, wah impor jangan di oke nih, mungkin harus dipersulit apa-apa. Belum tentu juga, karena memang kita butuh juga variasi-variasi lain sebetulnya. Jadi ekspor dan impor memang harus didukung sama pemerintah. Iya betul. Buat jualan kita gampang. Kalau gue pribadi sih Jan, kalau gue waktu itu pernah ketemu sama sosok besar lah ya di Indonesia ya. Gue ngomong kayak gini, gue dibilang gila lu. Tapi Indonesia kayak yang butuh orang gila. Iya betul. Bukannya gue pengen jadi pejabat enggak, tapi gue memang berani untuk mendatangi satu departemen atau satu instansi, gue berani. Iya. So what? Gue sudah pernah berbicara di depan menteri, gue sudah pernah ketemu presiden gitu ya. Dalam pekerjaan sebelumnya. Itu biasa-biasa aja sebenarnya, kita aja yang norak. Mereka kan orang, maksudnya manusia biasa juga sebetulnya kan. Kita aja yang tekotek duluan. Kita takut duluan. Maksudnya datang. Saya mau ini ya. Apa nih tahapan-tahapan yang harus saya hadapi, apa untuk bertemu dengan tuan ini, bapak ini, ibu ini, apa gitu loh. Kan toh yang gue bawa juga bagus. Betul. Kalau nggak mau terima gue, nanti bisa saya sebar loh. Gitu sih intinya. Betul. Memang harus ada kekompakan antar para petani-petani ini, para eksportir, semua harus kompak. Semua kalangan yang memang berhubungan dengan tanaman hias atau hasil-hasil tanian. Hasil tanian ini gue nggak bilang cuma tanaman hias ya, kan kita ada padi, ada palawija, ada apa segala macam gitu. Nah, karena kita memang mainnya hanya di tanaman hias, kan kita tahunya kan di sini kan. Jadi yang memang perlu banget deh support, perhatian dari pemerintah itu perlu banget. Nah, terus untuk si propagasi ini kan sangat gampang. Jan, tidak ada kekhawatiran bahwa tanaman ini salingkan gampangnya dipropagasi akan makin sedikit nih daya beli orang yang mau beli gitu loh. Karena gue udah punya, gampang kok gue potong-potong. Ya, sebetulnya
hampir semua tanaman sih sebetulnya ya cukup mudah kalau udah nemu ya. Kalau udah nemu kita tahu kondisinya, medianya apa segala macam, sebenarnya semua tanaman tuh bisa dipropagasi. Cuma kan balik lagi, sebetulnya tuh orang yang ngumpulin tanaman itu baru berapa persennya sih di dunia ini? Yes. Masih dikit banget sebetulnya. I think 3%. Iya mungkin. Jadi makanya sebetulnya tuh, ya? iya masih banyak sebetulnya pasar yang bisa kita gali, Betul. kita cari nih buat si tanaman ini. Betul. Jadi ya kalau memang hukum supply demand sih ya memang ya itu pasti terjadi lah, nggak bisa dipungkiri. Cuman ya gimana caranya kan kita tetap harus eksis untuk memperjuangkan si tanaman ini nih. Iya. Gimana brandingnya, gimana marketingnya itu tetap pasti ada jalan sih. Selama kita emang ada tekad, ada nekatnya juga, ya memang kita pikirin, pastilah. Mau gampang, mau susah dipropagasi, tetap kita bisa nemuin market yang pas lah akhirnya, yang bisa menghargai juga tanaman ini gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan aku gini, Jan, ini kan aku nanya ke kamu karena itu juga sebenarnya apa yang terjadi sama diri aku sendiri. Iya, iya. Kayak karena aku kan anturium, khususnya kuping gajah gitu ya. Pada saat kita melakukan penjualan gitu ya, aku live, aku sering live, terus tanaman ini karakternya bagus banget. Iya. Bagus banget, tapi memang harganya tinggi kan. Iya. Ini kan semua, jadi gini, tanaman ini kan nggak bisa tanaman misalnya kayak si King of Spades ini dikasih patokan harga. Untuk HU yang ukurannya segini, ini harganya 1 juta, nggak bisa. Iya, karakternya beda-beda. Setiap karakter itu dia punya value-nya sendiri. Iya, nah, betul. jadi menurut aku yang kenapa salah satunya aku tidak mau melakukan review harga, karena tanaman lu yang segini sama yang orang punya akan berbeda harganya, cuy. Beda. Bener nggak? Karena secara karakter lo punya value sendiri untuk tanaman ini. Bener nggak? Seorang itu juga punya value kadang sendiri. ada juga kan, walaupun mungkin karakternya biasa aja, tapi mungkin orang nge-value-nya tuh, oh gue udah ngerawat lama nih. Iya. Atau enggak gue effort gue buat ngerawat ini, buat dapetin tanaman ini, wah luar biasa Ya, nih. value-nya macam-macam. Jadi ya memang value beda-beda sih. Bisa dari karakter, kualitas, bisa dari gimana rasa dianya kan ngerawatnya. Nah, iya agak beda. Nah, itu masalah itu akhirnya sekarang banyak sekali produk-produk hybrid Indonesia Jan, yang akhirnya yang karakter bagus ya, yang terbang keluar. Sebenarnya gue sedih sih. Gue sangat sedih, itu sangat disayangkan, tapi gimana pun juga kan kita adalah seller. Iya. Iya kan, kita adalah seller. Pada saat lokal sekarang lagi melempem, lokal lagi tidak mau, minatnya sudah berkurang untuk tanaman ini, padahal kita jagoannya. Iya. Ya kan, sedih sih. Kalau rasa sedih itu aku punya, Betul, itu betul. rasa sedih yang sangat teramat dalam. Tapi kayaknya pada saat aku live aku nggak bisa ngomong gitu. Karena apa? Karena nanti mereka pikir, sian dia lo ngarep banget ya. Kasihan. Jadi kayak gitu kan, jadi kayak ngarep banget dibeli. No. Tapi memang ada, kayak di rumah aku. Di rumah aku juga tanamannya kan nggak sebanyak kamu. Cuma memang aku kan memilih karakter-karakter. Iya kan, dan itu memang tidak terjual akhirnya, memang barang orang yang aku jual. Karena ya itu karakter tadi. Itu iya sih. Kadang Lemparnya kebanyakan keluar, sedih sayang sih, juga, sedih. sayang kadang-kadang kalau memang kita dasarnya hobi juga beda memang. Iya. Beda lah kalau emang pure seller, makanya pure seller mungkin sekarang tanamannya udah pada habis. Karena dia udah gua jual yang penting jadi duit. Iya. Tapi kalau kita memang dasarnya hobi dan sayang sama tanaman, sayang bener-bener. Kadang udah ditawar mahal pun kita masih mikir 2 kali, bahkan 3 kali 4 kali kadang masih mikir. Iya. Aduh, kalau misalkan dijual nih tanaman ini bisa dapat lagi nggak tanaman yang kayak gitu? Bisa dapat yang sebagus itu nggak gitu? Ya itu mungkin yang bedain kita sama seller yang bener seller. Ya itu bedanya. Iya, memang susah ya. Jadi Susah. tadi juga kita sempat ngobrol Jan mengenai kamu kan mulai sama tanaman-tanaman ini dari kamu kelas 2 SMP ya? 2 SMP. Dari kelas 2 SMP. Iya. Dan kita kan satu alma mater lah ya sama teman aku. Iya. Sama Mia Hambali, satu Iya. alma mater ya. Iya. Aku agak kaget aja, lo memang seangkatan sama Mia Hambali? Jauh. Enggak, jauh. Jauh. Loh, kenapa Bu? Enggak, aku pikir karena kalian ada anak pagrek sekolah di situ gitu kan. Terus yang ikut-ikutan tanaman. Ternyata memang ya lo sendiri aja gitu ya. Pure. Dan gue aneh aja. Pas 2 SMP lo sampai belanja tanaman harga jutaan dari tabungan lo tuh, menurut gue sebetulnya ajaib gak sih, sebetulnya ini belum aku cerita nih. Jadi dulu pas bukan SMP, SMA deh, SMA kelas 1 gitu ya. Itu dulu sempet aku 1 tahun itu tuh diledekin sama temen aku. Kok lu cowok main tanaman, kata dia. dikencong lagi. Wah bener, 1 tahun aku diledekin maho. Maho tuh apa? Maho tuh homo. Cong. Iya, itu 1 tahun aku diledekin gitu. Terus Bahasa apa sih maho? nggak ngerti tuh, tapi ya setahu aku itu maho tuh homo lah. Terus aku diem aja. Bahkan kadang tuh ya, kadang suka kesel sendiri. Kok kenapa gua nggak bisa ngelawan deh?
Jadi pengen sebenarnya tuh sekali-kali saking ngeselnya gitu ya. Pengen gue lawan nih, gue diledekin mulu gitu 1 tahun. Tapi udahlah, ya senyumin aja udah, biarin aja. Dan memang akhir-akhir ya kalau bisa dibilang ya lebih berhasilan juga kita kali di tanaman. Betul. Teman yang dulu yang ngeledekin kita juga ya maksudnya sekarang jadi apa sih gitu. Sehebat-hebatnya mereka. Ya makanya ya kalau menurut kita memang something itu punya value dan bagus, apa kata orang mesti dengerin. Iya betul. Mau lu dibilang banci mau dibilang apa kek, iya kalau memang kita tahu ini value bagus dan emang nggak merugikan orang lain. Jatuhnya kan tapi memang lo asal muasalnya kan dari hobi. Emang lo langsung kepikiran waktu kelas 2 SMP jualan? Mata-duitan banget dong lo. Dulu sebetulnya awalnya hobi, tapi ya kadang ada orang yang nawar ya akhirnya kita lepas juga. Tapi berasal dari hobi kan? Awalnya dari hobi, makanya orang tuh lebih bagus kalau emang main tanaman, main hewan ya awalnya dari hobi. Karena kalau awalnya bukan dari hobi, wah beda deh, ngerawatnya udah beda, hasilnya beda. Coba lu ceritain tadi yang lu bilang itu, waktu lu beli pertama kali karena hobi. Jadi dulu tuh beli pas SMP juga tuh, SMP. Dulu adalah langganan toko pinggir jalan, belum di pasar pinggir jalan lah. Dia dapat ada satu Sansevieria jenisnya, itu Horwood variegata. Dulu kecil banget, segede kuku, belum segede kuku daunnya. Itu 1,75 juta. 1.250.000. Nah terus udah nih beli, simpen di bawah kan, taruh, iseng, aku upload nih di Facebook. Itu 1 hari lagi kondisinya lagi ngeles ya di tempat les. Itu 2 orang ngejar sampai nelpon. Jan, awas lu ya katanya, kalau lu lepas ke sini, udah gini-gini. Wah, bener maksa mau ngambil barang itu. Akhir-akhirnya deal di 2,5 juta. Sore itu juga itu orang dari Jakarta datang ke Bogor buat ngambil barang itu doang. Nah itulah dari pas sudah ngeliat begitu, makanya orang tua juga jadi betul ya ternyata tanaman ini tuh punya value dan memang ya bisa ya memang sisi lainnya bisa jadi investasi juga menghasilkan ya gitu. Jadi semenjak itu jadi nggak awalnya sih ya bohong-bohong juga ke mama, ibarat beli pohon 300.000 kita beli murah mah 50.000 kok nggak 20.000 padahal ya 600.000 700.000. Cuman ya setelah udah ngeliat real loh ini ada pasarnya nih. Nah akhirnya orang tua juga lebih terbuka gitu. Jadi ya udahlah. Dulu kan waktu lo beli tanaman itu ya karena lo suka aja. Lo hobi, lo nggak pernah mikirin apa-apa dong. Gue suka sama tanaman ini gue beli lah. Betul. Gitu kan. Betul. Karena gue suka. Kalau udah hobi tuh beda kan. Iya. Mau orang bilang kita stres beli tanaman harga jutaan gitu ya. Ya terserah, yang penting gue suka kan. Ada gitu. kepuasan tersendiri. Sekarang kalau beli tanaman jutaan gimana? Sebetulnya sih masih sih. Kalau dibilang berani, termasuk ya gila juga kita ya. Kadang karena lu kan juga ngabisin tanaman yang mati di 150 jutaan kan? Minimum 150 juta tanaman yang mati doang. Itu baru di Anturium. Belum yang lain-lainnya ya. Mungkin ya ratusan juta mah udah pastilah. Stres. Iya, gimana ya? Mungkin sedih mah sedih ya. Tapi ini kalau udah sisi dari dagang nih, maksudnya dari udah bisnis ya. Jadi kalau misalkan kita memang mati di satu jenis atau enggak rugi di jenis ini misalkan nih, jangan stop. Jadi tetap harus terus kita memang berkembang ya, terus cari. Kalau ibaratnya nih kita beli satu pohon 100 juta, mati nih satu pohon 100 juta. Kita udah pasrah, udahlah, gua nggak mau main pohon itu lagi deh. Akhirnya bener rugi 100 juta. Tapi kalau kita rugi 100 juta ini kita nyari lagi yang lain, kita mungkin propagasi yang ini, jual yang ini yang itu, ketutup pas itu. Jadi tetap pasti kerugian itu tuh ketutup. Pintar juga lo. Asal jangan pas lagi rugi itu stop, jangan langsung putus asa. Ya tetap harus cari. Iya. Itu akhirnya itu kan kalau dari sisi yang pedagang. Kalau dari sisi penghobi sebetulnya kalau pure 100% penghobi ya, mati berapapun pasti dia beli lagi. Itu kalau penghobi murni. Karena dia memang beli senang. Bahkan ya makanya ada teman juga beberapa tuh benar kolektor nih, memang penghobi. Kita nawar barangnya juga nggak bakal dijual. Mau dia beli misalnya 100 juta, kita tawar 1 M pun nggak dijual sama dia. Karena memang dia pure penghobi. Makanya kalau betul-betul pure penghobi, urusan mati, urusan segala macam, dia nggak bakal masalah. Mungkin saat ini kebanyakan bukannya penghobi, itu spekulan sebetulnya. Orang-orang spekulan ini yang kadang jadi masalah juga. Ibarat dia beli, ibaratnya ya buat spekulasi, buat bisnis segala macam. Harga jatuh, wah pada panik seller, panik buying kan, ada yang panik buying, ada yang panik selling kan. Panik buyer itu adalah pada saat kayak kemarin COVID. Iya, orang kepanikan karena semua orang beli. Iya kan. Sekarang ada panik selling nih, jadi orang-orang yang jual panik. Ya itu karena memang bukannya pure hobi dia.
Bukan pure hobi. Karena memang ya susah ya kalau memang bukan hobi ya gitu Beda. tanaman kondisi Beda. seperti ini Beda. pasti akan Udah stres duluan, udah dapat duluan. ya apa sih namanya tuh seleksi alam. Seleksi alam. Makanya mungkin yang saat ini masih bertahan di tanaman, ya yang memang masih ada hobinya, ya memang mungkin ya emang ada rasa sayangnya sih sama si tanaman nih. Jadi tetap walaupun mau naik mau turun ya kita nggak mikir. Emang kita suka, kita sayang, ya terus saya dirawat gitu. Karena nanti juga pasti akan ada momennya. Pasti ada momennya, tinggal nunggu aja gitu. Momennya mungkin sansevieria, mungkin siapa namanya ini si Scindapsus, Hoya. Walaupun sebetulnya sesepi-sepian nih tanaman nih, tetap ada pasarnya sebetulnya. Gimana cara kita dapat market yang pas saja? Masih dihargai kok di luar juga. Luar biasa. Betul. Ya tapi kayak tadi aku bilang yang ada orang luar yang nanya seperti itu, ya itu juga kalau menurut gue ya terciptanya orang-orang seperti itu juga karena attitude dari bangsa kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya. Memang betul sih. Jadi orang luar tuh ya pola pikirnya nih, gue kalau ke Indonesia, gue tawar semurah-murahnya pasti dikasih. Iya. Jadi mereka nggak mungkin tawarin deal, nggak mungkin. Dia mikirnya orang Indonesia mah udah lu tawar aja setengah harga minimum. Nanti juga minimum pasti dikasih lah kurang lebih segitunya. Dan itu aku sedih loh, Jan, aku sedih banget. Maksudnya aku gini, senang pada saat ada orang US, orang sana, orang sini datang gitu ya, mereka DM, mereka WhatsApp segala macam, gue senang gitu loh. Tapi pada saat mereka melakukan seperti itu, oh sorry ya, saya bukan bangsa yang dijajah lagi. Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Lo masih memperlakukan Indonesia orang-orangnya itu seperti orang-orang yang terjajah gitu loh. Jadi mungkin masih ada yang seperti itu banyak banget. Tapi itu tidak dengan saya. Ya, mohon maaf. Saya butuh duit tapi saya tidak butuh duit dari Anda kalau Anda memperlakukan saya seperti itu. Gitu sih. Maksudnya makanya gue pikir-pikir juga bangsa Indonesia ya dijajah dulu kan begitu ya, diadu domba segala macam, doyan banget kayak adu domba. Iya, sampai saat ini sebetulnya masih terjadi. Walaupun mungkin bukannya terjajah yang kayak zaman dulu perang gitu ya. Tapi memang kita masih pola pikir kita ya masih ya kayak orang terjajah. Tapi kalau menurut aku memang akhirnya dia adu domba. Iya. Dia adu domba dengan cara kayak tadi itu. Iya. Misalnya seller si A jual kok 1 juta misalnya nih, kok di lu 2 juta, kan dia adu domba lagi. Oh yang mana yang benar? Lo ambil aja sama yang murah, jangan cari ke gua. Susah. Jangan sulit, hidup ini jangan dibikin sulit. Ya kan kalau memang lo suka karakter dari dia dan harga lebih murah, menurut lo, ya adopsi aja dari sana. Itu penting tuh makanya kalau kita memang pede banget nih, kita udah ngeliat wah karakter tanaman kita mau yang bagus ya. Jangan jiper ibaratnya, jangan takut nahan harga. Kalau memang kita tanamannya memang bagus, kualitasnya beda, ya memang harus dipertahankan gitu loh value-nya. Jangan dibanding-banding harga, sayang. Kalau memang kita punya sesuatu yang spesial. Yuk, gitu. Kita ngomong lagi, jangan ceramah mulu kita, ntar orang kita. Jan, ini kan tadi ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan. Apakah memang dua wilayah ini yang mendominasi untuk Scindapsus atau ada Sulawesi, ada selama ini sih kebanyakan memang Sumatera dan Kalimantan sih kebanyakannya ya. Mungkin nggak tahu apa mungkin hutannya memang masih banyak atau mungkin juga ada sebetulnya di daerah lain, cuman masih belum terekspos, belum terlalu banyak orang yang udah masuk ke hutannya. Jadi belum banyak orang yang hunting masuk. Dan Sumatera ini kayaknya kalau tadi dari namanya kan Bahorok. Iya. Berarti itu daerah Sumatera Utara. Betul. Belum ada yang masuk ke Aceh berarti ya? Sepertinya ada keluar nih dari Aceh. Mungkin belum. Gua hunting ke Aceh kalau gitu. Nah, boleh. Kalau ada yang bagus kan karena Aceh itu agak sulit memang untuk dimasuki. Iya. Kalau buat orang luar mungkin susah. Bukan sih orang dalam. Iya. Bisa. Orang dalam. Nah, jadi ini kalau kayak gini nih aku suka nih. Ini Kalimantan nih. Oh, ini Kalimantan. Lo taunya memang tahu dari karakter atau memang ayo udah hafal aja? Dari karakter memang kalau Kalimantan itu biasa lebih tebal. Dia daunnya lebih tebal, warnanya lebih ngejreng. Walaupun sekarang sih sama, dari Sumatera pun sekarang warnanya udah cakep-cakep. Cuman Kalimantan biasa lebih tebal daunnya dibanding Sumatera. Ini cakep loh, ini jenis apa? Ini Argi tricolor. Argirius namanya. Argirius? Iya, tricolor. Ini ada orang yang nyebutnya Mandai, ada yang nyebutnya juga Fata Morgana. Oh, keren. Memang karakternya lucu dia, bisa suka deh warnanya. Jadi apa ya, kayak white mint. Iya. Nanti bisa ada varigata ya. Iya, lucu ya warnanya. Beda-beda. Tapi kalau misalnya secara ini, Jan, memang secara warna itu memang ada perbedaan mungkin dari faktor hutannya ya?
kelebatan hutan mungkin, pencahayaan dari hutannya kan masing-masing beda tuh ketebalan hutannya. Tapi enggak sih, maksudnya kayak misalnya nih kita udah bawa ke Bogor misalnya ya, kita rawat dengan kondisi yang sama kan, tapi memang beda, karakternya itu beda, tetap berbeda. Mungkin memang nggak ngerti deh dasarnya atau gimana ya, memang beda sih dibanding antara Sumatera dan Kalimantan itu. Oke, yuk kita jalan lagi. Ini berarti hampir semua berarti sejenis nih? Enggak, beda-beda? Jadi satu jenis Skinapsus. Tapi kalau dihitung tuh kemarin kurang lebih ya, ada 70-75 varian ada di sini. Di tempat lo ini? Iya. 70 varian? 70 varian minimum. Kalau itu beda-beda. Lo sendiri tahu nggak sih, Jan, ada berapa variasi sih, varietas namanya? Mungkin sebenarnya banyak sih, ratusan minimum. Mungkin ya 100, 200 mungkin ada. Minimum mungkin itu lebih dari itu yang tercatat. Nggak tahu yang nggak kecatat, nggak tahu yang mungkin masih ada di hutannya juga. Ya harusnya sih mungkin ribuan, cuman belum kedetek nih. Tapi banyak macamnya. Dan kadang ya mutasi juga, kita propagasi jadi mutasi varian baru. Nah itu kan jadi jenis yang baru juga. Kalau udah stabil, biasanya nunggu F3. Jadi 3 generasi stabil. Nah itu bisa di F3-nya itu artinya bukan hybridnya tapi potongannya. Katingannya. Jadi dia mutasi dari katingan. Iya, kalau misalnya jadi nih beda nih jenis variegatanya atau beda bentuknya mutasi. Nah udah dipotong-potong 3 kali, 3 generasi stabil. Nah itu bisa diakui jadi varietas baru. Karena memang jadi mutasi baru. Nah untuk pengiriman sendiri, Jan, lo kan berarti eksportir juga. Iya. Iya kan, karena ini kan banyak peminatnya dari luar. Ekspor banget. Biasanya yang sudah lo kirim, bukan biasanya, yang sudah pernah lo kirim itu ke negara mana aja? Filipina, Thailand, Eropa, terus Amerika, Kanada, itu Jepang, itu yang udah pernah beli. Dari Indonesia? Mungkin ya banyak juga negara-negara lain yang mungkin belum aku kirim, tapi teman-teman juga udah pernah ngirim di luar, gitu. Oke. Ada berarti di tempat Jan sendiri ini ada 70-an varietas. Betul, kurang lebih 75-an lah. Dia kalau si endemik ini kan hanya ada Skinapsus apa ada judul lain sih? Banyak sebetulnya, Skinapsus, Homalomena, Rapidopora, belum yang lain-lainnya banyak sebetulnya. Oke. Ada yang banyak banget sih, super banyak deh. Dari yang kadang yang hijauan aja nih, warnanya eksotis, ada yang jadi hitam, ada yang coklat, ada yang apa. Itu pun sebetulnya pasar di mancanegara itu luar biasa. Banyak banget. Mereka nyari-nyari, suka banget deh orang luar tuh sama endemikan Indonesia itu sebenarnya suka banget. Cuman ya belum banyak orang yang terbuka, belum banyak orang yang belum melihat ke pasar kesananya gitu. Baru orang-orang tertentu doang. Oke. Jadi sama lah kayak misalnya Skinapsus, jenisnya Skinapsus, tapi varietasnya tuh banyak banget. Sama kayak misalnya ada yang dari Kalimantan, Sonerilla, banyak banget. Terus kan sekarang nih lagi rame juga nih, ini Platycerium yang asli Indonesia. Itu juga sama, misalnya Willingkii, ini jenis Willingkii, tapi kan mutasiannya banyak banget. Nanti ada yang namanya Sawangensis, ada yang namanya apa-apa. Jadi sebetulnya itu dia varietas Indonesia luar biasa banyak. Platycerium tuh banyak asli Indonesia, endemikan Indonesia. Orang-orang Taiwan, orang Jepang, orang lain pun sebetulnya dulunya ya indukannya ada yang dari Indonesia juga banyak. Tapi bermutasi mungkin ya. Jadi dia fokus, dia mutasi, dia silangin, dia cari yang mungkin compact form lah apalah. Akhirnya dia bisa nambah value-nya, dia jual mahal. Padahal sebetulnya induk-indukannya banyak juga dari kita. Nah itu dia sebetulnya Termanes ini tuh industri yang luar biasa sebetulnya. Betul. Kalau kita bisa mengembangkannya, banyak banget indukan-indukan super yang dari Indonesia sebetulnya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah tadi lo nyenggol-nyenggol industri, Thailand itu sudah menjadikan tanaman itu sentralnya. Tanian ya, menurut aku ya, bukan hanya tanaman ya, tanian. Ada duren kan? Mereka ada duren. Banyak deh, banyak. Mereka ada segala macam. Iya. Jadi produk-produk tanian ini sudah dijadikan sebuah industri di Thailand. Sebuah komoditas memang difokusin sama dia. Iya kan, kalau misalnya kayak aku kita ngelihat film-film nih, Hollywood gitu ya, kan mereka juga sudah menjadi industri. Iya. Iya kan, kalau di Indonesia sendiri ini masih susah nih kalau kita mau syuting film tuh nyewa nyewa lokasi segala macam tuh masih berat, masih susah. Makanya kan akhirnya yang terjadi film-film antara film Hollywood sama film Indonesia kan jauh banget. Karena ya itu di sini belum menjadi industri. Nah, berarti di Indonesia pun sama, tanaman ini belum menjadi industri. Iya, menurut aku sih masih jauh banget level kita sama luar ya. Gak cuma sama Thailand sebetulnya.
ibarat sama Vietnam, sama Filipina, sama Belanda, wah jauh banget. Mereka tuh memang betul-betul fokus, lahannya disiapin, memang jadi industri di mereka. Kalau kita nih ada sih beberapa, tapi belum banyak lah. Masih tapi jauh. belum jadi industri kan kita. Masih Iya belum kayaknya sih, masih belum sampai tahap sana. Padahal kan kalau misalnya kalau dijadikan sebuah industri karena memang kita kan menurut aku ya tadi itu di Kalimantan. Ini kita ngomong tanian ya, bukan hanya tanaman hias. Di Kalimantan itu ada apa? Sumber daya apa untuk tanian? Banyak. Yang kita belum eksplor, maksudnya kita belum tahu gitu ada apa aja di sana. Sumatera, mereka punya apa? Belum Papua, punya ganja. Belum Sulawesi, iya. Let's say itu barang yang memang di luar di Belanda itu kan sudah di luar kan udah legal. Ada yang buat obat, ada yang buat apa segala macam kan. Cuman kan di Indonesia itu masih dilarang. Nah, ada lagi misalnya di Jawa ada mangga. Banyak. Oh iya, ini juga sama nih. Jadi Skinapsus di sini itu ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, sama dari ini Gunung Salak. Oh iya betul. Gunung Salak tuh banyak juga. Jawa Barat. Ada beberapa malahan mutasi dari biji. Jadi indukannya misalnya ada nih jenisnya Jet Satin. Dari biji, banyak macam-macam varietas baru. Dia ada biji juga. Berbiji. Dia berbunga berarti. Ini harus di shoot di belakang nih. Itu contoh buahnya nih. Oh, jangan kamu depan. Nah, ini dia jadi kayak monstera gitu juga ya. Ada bunganya, ada bijinya, cuma kecil. Nah, lo nyilangin nggak sih, Jan? Enggak, belum. Nah, berarti kalau misalnya di hutan itu dia jadi sendiri secara alami ya? Secara alami. Dan hasilnya varietas baru banyak, beda-beda. Dari yang si Gunung Salak ini? Dari Gunung Salak. Ya sama, mungkin di Kalimantan, di Sumatera pun banyak yang dari biji akhirnya berubah. Mutasi dari biji dia. Nah, makanya itu Jan, kalau misalnya kita ngomong Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu kan artinya luar biasa. Kalau misalnya pemerintah itu serius, luar biasa. Itu pendapatan negara nggak cuman tanaman aja lagi kan? Iya. Ikan, arwana itu luar biasa di dunia. Jadi bener flora faunanya Indonesia tuh luar biasa banget. Luar biasa. Tapi sayang itu tidak tergali. Masih dipandang sebelah mata. Betul. Pemerintah masih belum ngeliat ke arah sana gitu loh. Tapi lebih bagus dipegang swasta sih, tapi ini ya, karena pemerintah kan juga nggak bisa cuma swasta sih, memang harus kolaborasi lah antara swasta dan regulasi pemerintah. Emang harus kolaborasi. Nggak bisa cuma swasta, nggak bisa coba pemerintah. Karena pemerintah kan kerjanya gitu deh. Gitu. Ya kan saya ngomong apa adanya kan emang gitu. Iya, memang ya agak sulit. Begitu. Nah, kita bicara tadi kita udah lihat-lihat si Skinapsusa. Lihat lagi. Nah, mungkin di shoot nih. Jadi gue kebanyakan. Pelan-pelan nih. Kita idenya belum belajar. Nah, idenya banyak banget. Sebut-sebutin dong, Jan. Nih, ini Garawa. Ini Garawa dari Kalimantan. Dia ini nih silver night sih dia. Jadi tebal, terus corak silvernya nih. Tuh. Ini ada lagi. Ini yang kayak gini nih, ini Yupa. Tapi ini yang versi hijaunya, ada yang variegatanya. Ini lebih ke silver princess. Ada orang bilang silver princess. Memang kayak silver night juga, tapi kalau ini silvernya lebih nonjol nih. Tuh. Kalau yang tadi ini variegata ya? Ini variegata. Ini dari mana? Ini dari Kalimantan. Ini tebal ya? Tebal ya, Jan? Tebal. Kalau kayak gini namanya variegata apa, Jan? Karena kan warnanya beda nih. Kalau yang ini kan ada putih-putih. Ini awalnya dia kayak green on green. Ini kayak kuning nggak sih? Tapi setelah matang dia kayak tricolor. Ini warna ini pernah aku ada yang sampai kuning kunyit, terus ada hijau mudanya dan hijau tua. Tapi ini dipegang boleh kalau gini-ginian boleh? Aman. Ini juga ada keluar tipis-tipis ya? Ini variegata. Ini daun muda ya? Ini daun muda, belum matang. Oke. Jadi kadang-kadang ada suka yang kayak misalnya hukeri. Hukeri kan daun mudanya memang hijau kelihatannya kan. Lama-lama dia baru keluar tuh pinknya, itu merahnya. banyak di sini. Jadi seperti itu memang kan? Iya, ada yang jenisnya memang begitu. Oke. Nah, sini banyaknya variegata semua atau ada yang hijauan juga? Rata-rata variegata. Cuman ada beberapa yang hijau, dikit sih. Tapi kebanyakan variegata. Ini kayak gini variegata juga jadi. Ini hijau, yang variegata. Ini masih Skinapsus ya? Skinapsus, semua Skinapsus. Yang variegata ini nih. Nah, ini jenisnya sama, tapi ini variegatanya. Nih. Tuh. Yang mana? Ini. Yang silver itu. Ini. Iya, betul. Nah, ini variegatanya nih. Pegang, Jan. Nih. Tuh. Ini hijau polos. Yang ini fun nih. Oh iya. Warnanya beda ya? Warna beda. Ini
termasuk salah satu ibaratnya flagshipnya di Skindapsus lah. Yupa ini nih. Dan memang aku juga suka banget sih sama ini nih. Dia dari Kalimantan juga? Ini Kalimantan. Garawa juga nih. Ini juga Kalimantan. Nih. Jan, kalau yang kayak gini, apakah ini sama aja kayak jenis-jenis tanaman lain yang putih kayak gini akan terbakar sama aja nggak sih? Sama, Jenisnya sama, kulikin? sama, nggak apa-apa sini. Sama. Dia memang jadi full albo. Lebih karena nggak ada klorofil ya, jadi gampang kebakar dia. Kalau ini apa, Jan? Sama Skindapsus. Kalau lo jual kayak gini variegata Anthurium kuping gajah, orang percaya aja ya? Iya. Ini dari apa? Dari Bonggol nih. Cacan. Cacahan Bonggol. Oke. Coba di shoot yang zoom in, zoom out, zoom in. Itu kan orang bisa ketipu loh ini katanya. Ini itu loh kuping gajah. Oh aja orang. Bisa. Orang makanya kan banyak orang beli kuping gajah kecil-kecil. Katanya apa? Akhirnya jadi ukeri, jadi jemani. Karena kecil-kecilnya mirip-mirip. Nih. Tuh. Mana ada jenis lainnya? Kalau di shoot memang cakep-cakep. Ini asli nama kita nih. Tuh. Warnanya silver. ID-nya apa? Ini belum ada ID. Itu apa? Belum ada ID. Jenisnya silver cloud kalau salah nih. Oh, itu dari Ini dari Jawa sih ini Jawa. Jawa. Iya. Tuh, Jawa juga punya. Banyak. Jadi mungkin seluruh Indonesia itu punya ya, Jan? Harusnya sih ada. Cuman memang harus digali lah hutan-hutan kita ya. Ini kan kayak gini nih. Ini yang ngejar. Amerika ngejar, Jepang ngejar. Sampai ada orang Jepang mau Zoom meeting sama aku nih karena ngeliat ini. Itu apa ya? Ini dari Sumatera, namanya Swana Dwipa. Swana Dwipa itu nama lain dari Sumatera. Oh, Jadi ada Swana Dwipa, ada Swana Bumi, ada Andalas. Nah itu 3 nama yang nama lain dari Sumatera. oke. Andalas Padang setahu aku. Iya. Andalas di depan. Tapi ini cakep ya emang. Cakep. Ini lo punya Ya. banyak, Jan? Nggak ada. Itu, nah kalau ini aku berani jamin nih. Di luaran pun hampir nggak ada deh. Cuman aku yang megang. Kayak ini tetap aku tahan. Harganya masih pedes ini. Sedaun minimum $500. Satu daun 500 Satu daun USD. $500. Tetap aku pertahanin. Coba in English. If you want, this one the special species from our garden. It's from Sumatra. The price is for one leaf is around 500 USD. USD. Yeah, 500 USD very for rare, one super leaf. rare for one leaf. Super rare. Many foreign people looking for it. From Japan already want to take. Yeah, Japan, America, many people like it. And Tapi sayang nggak sih kalau lo cuma punya satu terus lo lepas? makanya paling yang jual cuttingan. Kita nggak jual utuh. Oh, berarti lo bilang sama Iya. mereka kalau mau karena ini memang barangnya sangat Iya. langka, ya kalau mau lo cuttingan. Yeah, if you want, this one I can sell one leaf for mother plant because the top cut still not for sale. Oh, Very iya. limited one. You sell for the Bottom cut. But I think the variegated is very stable. If you cut it, very special. I can give Very special. I can give from- guarantee. I can give guarantee that the pup, the child will have a variegated too. If not variegated, you can change with other plants. That's the the benefit if you buy from here, Yeah. because we have a guarantee for the variegated one, especially for the expensive one. You always give a guarantee for Yeah, for the expensive one, the expensive. if we sell one leaf, we give guarantee. If the child not variegated, Yes. you can change with other. So if not they not variegated, if cutting not variegated, you will give Yeah, like the other maybe cutting. if you buy one leaf, Ah, the next leaf, or maybe you can wait until 2 or 3 leaves ah. not yet have variegated, Huh? then you can change. Okay. So- So you give it for free. Yeah, for free. Okay. But Because the one that in your place, bring back to me. I will give you the new one. Okay. That's
the benefit from buying here. From buying for your garden ya. Yeah, from my garden. Many variety. Ini lucu. Kalau kayak gini nih bakal stabil nggak? Stabil. Is it stable for the leaf like that? Stable, like that. Nah ini nih, ini baku dapati nih. Ini Cakep tuh. ini mungkin ya bisa dibilang tuh, ya indukan-indukan yang di Filipina tuh mungkin mostly awal-awal dari sini. Ini barang mana? Sumatera, Kalimantan? Kalimantan. Oh. Nah, udah panjang itu nggak dicacah? Nanti dicacah. Ini belum mateng nih. Kalau itu per daun, how much? Ini per For daun one leaf around now 100 USD 100 USD. for one leaf. So if you cutting, Ah, if somebody want to buy from the other the outside from Indonesia, Ah. you cutting, ah. and then wait for If already have fruit, easy, maybe 1 week enough. 1 week enough. Yeah, if already have fruit, already stable. We Okay. can send with moss and then with a cup, so the plants will still very fresh when you receive the plants arrive in the other country. Yeah, yeah, yeah. Okay. Will be so fresh. Nah, this one, ini juga nih superstar. dulu. This one is superstar too, many variety. This one like the white mint. This one the normal one, superstar. Superstar is from Kalimantan, Borneo. Hah? Borneo, Oh, Kalimantan Kalimantan. also. Wow, berarti memang for the price, for endemic Indonesia, it's good ya, good price. Good price, good price. Good price with a good, Quality. yes. Because yeah, in other country don't have. This one is our endemic 100% Indonesia from endemic. our forest. Yeah. So it's it's rare too if you hunting looking inside the forest. No, normally there's all green. But this one is mutation from the forest. Ini berarti kalau misalnya di forest pun artinya mungkin dia di dalam-dalam banget kali ya. Huntingnya makanya susah Oh kan? iya, huntingnya bener ya ada yang udah ngerambat ke pohon tinggi, ada yang di dalam-dalam hutan. Dan buat nyari yang variegata begini, wah Susah, memang kadang susah kan? kadang dia 5 hari masuk ke hutan nih, kadang nggak dapet apa-apa. Oh, Karena memang dapetnya cuma hijauan doang gitu. Makanya ini harganya ya harusnya sih tetap harus kita jaga. iya, Karena nggak memang- gampang. Iya, karena nggak gampang dan memang ada resiko-resiko Iya. yang harus mereka ambil ya Oh buat iya. mendapatkan tanaman-tanaman Luar ini, biasa gitu. medannya. Dan makanya itu juga si propagasi untuk tanaman-tanaman yang kayak tadi itu yang tadi 500 USD. USD for one leaf itu Iya. itu maksudnya memang dia juga nggak ada kan barangnya Nggak sangat ada. sangat sulit untuk didapatkan. Aku sih udah ngeliat dan memang waktu itu aku habisin semua. Di luar tuh udah nggak ada itu barang. Jadi memang aku ngeliat ini tanaman cakep banget nih. Dulu beli juga mahal. Mungkin yang paling berani aku beli tanaman itu. Yang lain nggak ada yang berani. Cuman udah aku sikat habis yang jenis itu. Karena memang cakep banget. Dan agak ya nggak banyak lah di luaran. Benar cuman ada satu pohon itu. Dan lo kayaknya kemarin waktu di Floi juga lo bawanya endemikan ya. 100% endemikan kemarin. Dan how about the Nice sih, good selling di sana. dan Pasarnya itu lokal ambil nggak? Ada lokal yang ambil nggak? ada, tapi masih dikit. Rata-rata orang luar semua, Filipina, Thailand, Amerika, pokoknya orang luar kebanyakan. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat kan Kunzo datang langsung. Hmm. Datang ke Iya. hutan di Kalimantan. Iya. Iya kan? Lo nggak ada keinginan untuk lo datang ke hutan-hutan? Ke Aceh lah, ajak gue. Sebetulnya sih ada keinginan Ntar gue juga. ajak deh lo. Ada keinginan Aman juga. lo sama gue. Ayo, ntar dah kita jadwalin. Iya benar. Siapa tahu kan kita dapat endemik yang memang luar Iya biasa. betul. Belum Karena diekspor. ada cerita dari teman SMP gue di Ah. Aceh gitu ya. Jadi ada satu warga sana gitu ya yang dia posting, dia tuh bukan pemain tanaman, dia tuh cuman penjual kayak bunga-bunga karangan-karangan bunga Oh, yang turut bunga berduka papan, cita, bunga papan. bunga-bunga papan itu. Terus suatu hari dia ke hutan, seperti dia ke hutan terus dia foto, di-upload. Mungkin karena iseng aja kayak cakep di-upload. And you know, Banyak banget yang nanya. apresiasi dari mana Jepang. Nah, itu betul. Jadi emang orang Jepang itu sangat suka banget sama tanaman hutan Indonesia. Dan harga di sana fantastis. Yes. Itu dia, makanya kalau kita bisa berkolaborasi, kita nge-branding, kita ya
gimana caranya membungkus nih tanaman endemik kita untuk ke kancah internasional. Sebetulnya ini pasar yang luar biasa juga. Iya, betul. Sayangnya ya orang mikirnya, gua dapat dari hutan, nggak ada biaya macem-macem, jual murah. Padahal sayang. Sebetulnya tuh Dia macam-macam lo, kalau diinjek gajah aja lo. iya, dia nggak mikir nyampe ke sana. Dia mikirnya lu juga dapat gratis di hutan gitu kan. Coba deh cari sendiri gitu. Dapet gak? Iya. Yang ada nemunya ular kobra, kan, buaya, anaconda, piton. Jangan di hutan ya, kita aja kadang-kadang di kebun gitu ya, di kebun Iya, aja ada kadang-kadang aja. ya, tadi aku tanya kan, Ular. lo ada kura-kura, ada anjing lah, ada inilah, ada itulah, ada ular nggak di sini? Gitu kan. Kalau ular gue nggak berani, soalnya nggak mau gue. Iya. Karena kan di mana-mana kalau udah kayak Betul. gini kan pasti ular ada aja. Ada aja kadang. Gitu. Kadang-kadang tamu tidak diundang itu Iya, datang, seperti iya. tikus, Betul. Wah, kalau tikus mah udah banyak lah. nyamuk, Iya. Banyak, apalagi banyak. di hutan. Iya. Berhari-hari lagi kan mereka. Iya, mungkin persediaan makanannya habis, Betul. kondisi alam yang mungkin lagi hujan lagi. Makanya ya itu dia lah, kita pun kalau misalnya kita mau nego tanaman ya mikir kesananya. Iya. Jangan ibaratnya kita ngegencet banget orang kecil, ya kasihan juga. Karena mereka ya buat effort dapetin tanaman itu pun luar biasa, Iya, luar biasa gitu loh. effortnya. Itu yang harus kita hargai Oke. gitu. Oke, mungkin teman-teman semuanya untuk kita ngobrol-ngobrol sama Jan kali ini kita Iya. ngobrolin mengenai endemik Indonesia khususnya Skindapsus. Cukup sekian. Mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan baru buat kita. Betul. Ya kan, teman-teman yang lainnya juga saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, karena saya ngomong terlalu kenceng. Tapi memang tujuan saya tidak ada Iya, buat tujuannya baik, tujuannya kepentingan baik. saya tidak buat pribadi saya Iya. sendiri gitu ya. Iya. Ini buat kita sama-sama kita melestarikan tanaman-tanaman kita khususnya endemik Indonesia, supaya ini juga jangan barangnya cuman langka terus di Jangan sampai kita habis. Jadi plasma nutfah ya. Pokoknya ya endemikan kita ini jangan sampai di kita sendiri nggak ada gitu. Iya, loh. pada akhirnya- Mana adanya di luar negeri. Ya pada akhirnya nanti karena memang ini kita tidak tertata, sorry Iya, ya gue bilang iya. tidak tertata ya, tidak Iya. tertata dalam artian tidak disupport oleh siapapun, oleh pemerintah Betul. maksudnya, sehingga kita nggak ada nih kayak pematenan bahwa ini adalah endemik Indonesia. Jangan nanti ngamuk-ngamuk kalau misalnya barangnya sudah Diakui. diakui di luar. Karena Oh, itu yang sering mampu, terjadi, ya sering karena kan terjadi. yang mampu yang tadi aku bilang tadi, barang-barang yang karakter bagus segala macam akhirnya kan diadopsinya atau dihargainya itu dari luar. Dari luar. Nah mungkin orang Indonesia bilangnya ya iyalah mereka banyak duit segala macam. Enggak juga, orang Indonesia ada juga kok yang punya kemampuan itu. Tapi kan Iya. memang sayangnya terbatas. Betul. Dan betul. kurang mengapresiasi sih kalau menurut aku. Jadi no hard feeling kalau aku ngomong kayak gini, ini kenyataan yang memang sedang kita rasakan. Betul. Jadi buat teman-teman juga yang punya khususnya endemik yang memang di hutannya memang sangat sulit. Terus lebih baik kalau menurut aku kayak Jan tadi, oke dijual tapi hanya cuttingan. Iya. Cuttingannya supaya kita tetap ada untuk kita Ataupun lestarikan. ya kita jual boleh, tapi tetap harus ada indukannya atau ada yang disisain lah buat kita ya perbanyak lagi di sini. Iya, dan Jangan dijual at habis least jangan gitu. habis gitu, Iya. jangan sampai habis sehingga nanti pada saat orang bilang itu tanamannya dia, endemiknya dia, terus Indonesia marah-marah, terus Iya. buktinya mana? Ya Nggak udah ada nggak kita. bukti Nggak ada. gitu. Nggak ada. Semoga Iya. semuanya bermanfaat teman-temannya, buat teman-teman. Mungkin Jan ada yang pesan-pesan buat penonton kita? Ya pesannya sih mungkin ya jangan putus asa. Mau harga tanaman mahal, murah, tetap harus kita rawat, kita kolaborasi gimana caranya nih menghadapi ya memang situasinya naik turun lah, normal ya. Cuman ya tetap harus semangat lah intinya, jangan sampai putus asa, jangan sampai panik selling jual gimana. Sayang juga. Mendingan kita rawat dengan baik karena ya tanaman juga sebetulnya kan makhluk hidup juga dan benefitnya luar biasa buat kita. Ya buat oksigennya, buat penyerap polutannya segala macamnya. Jadi udah tetap harus kita semangat untuk merawat mereka. Ya pasti mereka pun akan mengembalikannya benefitnya ke kita yang luar biasa juga. Luar biasa, benefitnya Kalau kita sangat ngasih luar biasa. dia kasih sayang, kita ngasih perhatian, ya mereka pun pasti adalah timbal baliknya buat kita Iya. gitu. Dan ini tambahan dari aku. Kebetulan kemarin aku nonton drakor. Mm-mm. Tapi drakornya itu bermanfaat Iya. menurut gue. Banyak sebetulnya daun-daun bermanfaat. Jadi ada satu, ini sih kayak fiksi sih sebenarnya ceritanya itu. Jadi kayak ada di zaman itu, di saat itu kayak hancur semuanya. Terus tidak ada lagi yang namanya pohon-pohon segala macam. Ternyata memang si tanaman-tanaman ini, whatever tanaman apa itu, memang itu sangat dibutuhkan ya tadi itu. sangat. Polusinya kan semakin gila kan, Parah, dan itu kayaknya akan terjadi nanti di masa kapan kita nggak tahu, apa masih ada atau enggak, tapi Nah, mungkin ini juga nggak tahu mau di sini atau mau di next episode gitu ya. Bisa juga nanti kita bahas mengenai Sansevieria juga. boleh.
Jadi next episode biar orang nggak bingung. Nah, next Gitu. episode deh. Itu pun sama. Itu kalau menurut teman-teman sih penyerap polutan nomor 1 Paling tinggi dia. paling tinggi itu Sansevieria. Sansevieria. Nah, itu ya nantilah kita bahas lebih lanjut, lebih Iya. lebih Jadi rinci ya. biar ini bahasannya memang di endemik. Iya. Karena tadi kan aku juga tidak menyentuh anthuriummu. Betul. Karena anthurium dia banyak yang variegatanya. Betul. Kita bahas di sini dulu biar teman-teman nggak bingung dan kita mau mendobrak pasar dunia. Betul. Gitu. Betul. Jadi biar fokus di endemik Indonesia ini. Iya. Oke, teman-teman semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa terus cintai tanaman-tanaman hias. Support terus petani-petani Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.